Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prihandayani dengan NIM 03071182022502 kelas Indralaya. Di sini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana longsor pada daerah Kisau dan sekitarnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pendahuluannya terdiri dari latar belakang dan tujuan dan manfaat. Untuk latar belakangnya, kenapa memilih daerah Kisau? Karena daerah Kisau memiliki potensi bencana longsor serta memiliki topografi wilayah yang terjal dan juga curam dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Tujuan dan manfaatnya untuk mengetahui kondisi kebencanaan dan geologi serta potensi bahaya longsor, penyebab bencana longsor, kondisi kependudukan daerah pemetaan, upaya mitigasi bahaya longsor, dan peluang asuransi bencana pada daerah pemetaan. Untuk tinjauan pustakanya itu terdiri dari pengertian bencana dan juga pengertian longsor. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam seperti manusia yang menimbulkan adanya korban jiwa dan kerusakan. Nah, jadi kalau misalkan di suatu daerah terjadi adanya bencana namun tidak menyebabkan adanya korban jiwa dan juga kerusakan dan kerugian itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu bencana. Untuk pengertian bencana longsor itu merupakan suatu proses perpindahan material pembentuk lereng seperti batuan, bahan rombakan, dan juga tanah yang bergerak dari topografi yang tinggi ke topografi yang rendah menurut Karnawati. Untuk kondisi kependudukannya pada daerah Kisau ini itu terdiri dari persentase penduduk miskin dan juga indeks pembangunan manusia atau IPM pada daerah. Dilihat bahwa presentasi pendudukan miskinnya itu lumayan tinggi atau berada pada tingkat sedang dan juga indeks pembangunan manusia atau IPM-nya itu tinggi berdasarkan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, ini merupakan jumlah penduduk menurut kabupaten atau kotanya, yaitu berada pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan pada tahun 2022, jumlah penduduknya sekitar 426.687 jiwa dan juga pada kecamatannya, yaitu Kecamatan Muara II, dapat dilihat pada tabel. Ini merupakan peta montage lokasi penelitian atau lokasi keterdapatan longsor pada daerah penelitian. Di sini ditemukan adanya 6 titik longsor yang kebanyakan itu berada kepada perkebunan, berada di atas bukit dan juga berada akibat pembuatan jalan atau pemotongan jalan pada suatu lereng. Dilihat pada gambar peta montage ini bahwa longsor-longsor yang terjadi itu pada daerah-daerah yang memiliki elevasi yang tinggi. Ini merupakan peta kerentanan longsor daerah penelitian. Dilihat bahwa terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona kerentanan longsor tinggi berwarna merah, kuning itu menengah, dan juga hijau itu zona kerentanan longsor rendah. Dan dapat dilihat bahwa daerah ini itu didominasi oleh zona kerentanan longsor menengah hingga tinggi. Ini merupakan peta resiko longsor pada daerah penelitian yang terbagi menjadi zona resiko longsor tinggi berwarna orange, zona resiko longsor menengah berwarna kuning, dan juga zona resiko longsor rendah berwarna hijau. Dan daerah penelitian itu didominasi oleh zona resiko longsor rendah hingga menengah. Dan yang paling banyak itu yang menengah. Ini merupakan peta bahaya longsor pada daerah Kisau, dapat terbagi menjadi 3, yaitu zona bahaya longsor tinggi berwarna merah, zona bahaya longsor menengah berwarna hijau, dan zona bahaya longsor rendah itu berwarna biru dan didominasi oleh zona bahaya longsor menengah. Ini merupakan faktor penyebab longsor pada daerah penelitian yang seperti telah dijelaskan tadi bahwa daerah penelitian terdiri dari 6 lokasi longsor yang terdiri dari longsor berjenis translasi, rotasi, aliran, dan runtuhan batuan. Di sini longsoran translasi itu disebabkan oleh pergerakan atau runtuhan
batuan dan juga material tanah pada bidang gelincir yang cekung. Sedangkan kalau rotasi itu bidang gelincirnya yang rata dan atau sedikit cembung, dan longsoran aliran itu disebabkan oleh adanya air. Nah, selain itu pada lokasi penelitian ini itu juga disebabkan oleh adanya lereng yang mengalami pergeseran, kemiringan lereng yang curam, serta adanya tumpukan tanah gembur pada lereng dan juga perlapisan batuan yang mengiring searah dengan lereng. Serta di penyebabnya juga adanya curah hujan dan jenis tanah dan juga jenis batuan. Ini merupakan bukti bahwa daerah ini itu telah melakukan adanya kesalahan dalam tata guna lahan. Dapat dilihat pada daerah Hisau ini itu eh, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya longsor. Ini merupakan media informasi bencana longsor terdiri dari media cetak seperti majalah, koran, dan buku, media elektronik seperti radio, televisi, dan juga telepon, juga situs website dan instansi resmi pemerintah yang dapat diakses melalui DIBI atau Data Informasi Bencana Indonesia, Kementerian ESDM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, INARIS, dan juga BPS atau Badan Pusat Statistik. Tanda dan gejala bencana longsor itu seperti munculnya retakan vertikal pada tebing atau tanah. Selain itu, adanya reruntuhan longsoran batuan, air semur yang menjadi keruh. Sumur yang menjadi keruh ini itu tiba-tiba yang awalnya jernih itu menjadi keruh. Selain itu, adanya mata air dan air tanah baru yang muncul secara tiba-tiba dan terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi. Ini merupakan jenis tanah longsor, ada rayapan tanah, aliran bahan rombakan, longsoran translasi, rotasi, blok, dan runtuhan batuan. Manajemen bencana longsor dan juga mitigasi itu terbagi menjadi prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk prabencana longsor itu melakukan sosialisasi bencana longsor, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air, juga membuat terase ring. Selain itu melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak melakukan pencetakan sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas, serta menghindari daerah rawan bencana longsor dan mewaspadai apabila terdapat adanya curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Ini saat bencana longsor, yang pertama itu apabila mendengar suara sirine peringatan longsor atau suara kentongan secara tradisionalnya, itu segera melakukan evakuasi. Nah, dalam melakukan evakuasi itu terdapat adanya kegiatan tanggap darurat yang berupaya penyelamatan dan pertolongan korban secepatnya. Dan dalam melakukan adanya tanggap darurat, itu harus memperhatikan kondisi medan, kondisi bencana, peralatan, dan juga informasi bencana. Pasca bencana longsor, itu masyarakat dapat melakukan adanya relokasi seperti pindah, selanjutnya itu menghindari wilayah longsor. Selain itu juga mengantisipasi adanya longsor susulan dan melakukan pembersihan material pasca bencana longsor. Saran dan kesimpulan pada penelitian ini, yang disarankan untuk dapat dilakukan mencegah bencana longsor yang terjadi pada daerah Kisau ini, yang pertama itu segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Selain itu juga melakukan adanya pemadatan tanah di sekitar perumahan. Selanjutnya itu membuat dinding penahan tebing dengan saluran air agar airnya itu tersalurkan dengan baik dan juga mencegah terjadinya bencana longsor, serta melakukan pembuatan bangunan penahan seperti jangkar atau ancor. Untuk peluang asuransinya, itu pada daerah Kisau ini memiliki risiko terkena bencana longsor. Dan sudah terbukti bahwa pada daerah ini terdapat beberapa longsor yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, peluang untuk mendapatkan asuransi longsor di daerah penelitian ini itu harus dipertimbangkan dan memiliki peluang yang besar. Karena juga ekonomi masyarakat pada daerah ini itu dengan tingkat menengah hingga tinggi. Dan pada daerah penelitian ini itu belum diperkenalkan adanya asuransi tentang bencana longsor, dan kemungkinan warganya untuk memilih menggunakan asuransi ini itu lebih besar karena
longsor yang terjadi itu kebanyakan pada perkebunan dan juga jalan yang menyebabkan kerusakan yang parah. Nah, jenis asuransinya itu seperti asuransi property or risk, asuransi risiko bencana, dan juga asuransi jiwa. Untuk beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan perlindungan tanah longsor di Indonesia itu seperti Askindo, lalu ada BCA Insurance, Allianz Indonesia, dan asuransiku.id, serta PT Asuransi Tripakarta. Ini merupakan referensi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dan terima kasih, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.